بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم والنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والعلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوان مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بصلاة منك دائمة على النبي بمنال ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بيا يا الله بأذن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. سلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد وأنت على الرضا لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Dalam pengajian ini kita masih meneruskan membahas apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana ini yang berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa wa 'alaika idza amarta ma'ruf aw nahaita munkar. Dan hendaknya engkau apabila engkau amar ma'ruf dan nahi mungkar, walam yusma' lak, tetapi amar ma'ruf kamu dan nahi mungkar kamu tidak didengerin, tidak digubris sama orang yang kamu perintahkan untuk melakukan kebaikan atau mencegah dirinya dari kemungkaran. Bimugharafati mawdi'il munkar wa hajri murtakibih. Hendaknya engkau menjauhi atau meninggalkan tempat di mana kemungkaran itu dilakukan. Orangnya udah diperingatkan oleh engkau, udah diperingatkan oleh engkau tapi tidak mau mengikuti apa yang peringatan dari engkau. Hendaknya engkau meninggalkan tempat itu dan menjauhi orang yang melakukannya. Hatta yafi'a ila amrillah, sampai dia sadar kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khawatir kalau kita masih terus saja berhubungan dengan pelaku kemungkaran itu dan kita masih tetap datang atau mengunjungi tempat yang dilakukan kemungkaran itu, kita dikhawatirkan ikut kena azab yang diturunkan kepada pelaku kemungkaran di tempat itu. Karena kemungkaran itu kalau dikatakan kalau kemungkaran itu kalau terjadi di satu tempat, kita menyaksikannya dan kita menyaksikannya, kemudian kita tidak mencegah dan kita rela kemungkaran itu terjadi dilakukan, itu seperti kita melakukannya juga. Jadi seperti kita adalah melakukannya juga. Maka oleh karena itu kita harus menjauhi tempat itu. Dan tentunya memang di dalam melakukan amar ma'ruf itu banyak resiko. Kita harus sabar di dalam melakukannya, harus berani dan sabar. Harus berani apabila ada orang yang berbuat zalim, berbuat mungkar, kita harus ingatkan. Kalau kita semua takut, kita diam semua, ini sudah habis, hilang kebaikan kita. Bagaimana sabdakan Rasulullah, idza khafa ummati an taqula idza khafa ummati an taquna lil zalim, ya zalim,
Faqad tawadda, apabila umatku takut kepada orang yang melakukan kezaliman, kemungkaran, bahwa engkau telah melakukan kemungkaran dan engkau telah berbuat zalim, faqad tawadda, maka telah habis atau sedikit kebaikannya. Jadi tidak ada kebaikan lagi sudah, ya, karena ya semua orang diam. Makin lama makin merajalela kemungkaran itu, makin banyak pelakunya, makin susah untuk diatasi. Karena itu ya kita harus bertindak. Apabila banyak yang menegur, banyak yang mencegah, itu pelakunya itu risih juga, pengakunya akan risih juga, akan segan. Tapi kalau tidak ada yang menegur, dia akan semakin berani, ya, sampai mengajak orang, ya, untuk melakukan seperti yang dia lakukan, ya, dan mengajak orang yang di luar, bukan yang di kampungnya, bukan yang di tempat itu, penduduk setempat itu, mengajak orang luar. Ini lebih bahaya lagi. Akhirnya tempat itu, kampung kita atau daerah kita itu jadi keruh, jadi rusuh, jadi tidak aman. Oleh karena itu kita memang harus sabar dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Allah Luqman. Dia memberi ujangan-ujangan kepada anaknya Nabi Allah Luqman dalam surat Luqman, ya, itu Luqman ini adalah disebut Al-Hakim, yang Al-Hakim yang sangat bijaksana, karena ucapan-ucapannya, ya, semuanya adalah petunjuk. Semua ucapan-ucapan dalam mutiara-mutiara kata yang, ya, diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau ini bukan nabi tapi orang yang saleh. Tapi kebanyakan orang mengatakan beliau itu nabi. Disebut Luqman Hakim. Dalam Al-Quran ada surat Luqman. Kalau ingin tahu apa saja yang diucapkan, yang diujankan oleh beliau, silakan baca surat Luqman. Di situ ada semua itu. Di antaranya beliau mengatakan, Allah mengatakan melalui lisan Nabi Allah Luqman, beliau memberi ujangan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, kerjakan salat, dirikan salat. Dia dahului dengan aqim, menunjukkan bahwa salat itu harus kita penuhi syarat rukunnya, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan seafdal-afdalnya. Kita lakukan dengan berjamaah, kita lakukan dengan khusyuk, kita lakukan dengan tepat waktu, tepat di tempatnya dan tepat di waktunya. Tempat di tempatnya yaitu lakukan di masjid bagi orang laki berjamaah. Makin banyak jamaah masjid itu makin baik. Karena itu sholat di masjid jamak lebih baik daripada sholat yang dibuat Jumatan, lebih baik daripada masjid yang tidak dibuat Jumatan. Aqimis shalah, dirikan salat. Karena salat itu adalah tiang agama. Man tarakaha man aqamaha qad aqama ad-din. Orang yang menjalankannya, mendirikannya, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha qad hadama ad-din. Orang yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agamanya. Salatu minad din bimanzilatir ra's minal jasad. Salat itu dalam agama seperti kepala dari badan. Mana ada badan, tidak ada kepalanya hidup. Badan harus nyatu dengan, harus ada kepalanya, harus nyatu dengan kepalanya. Ada kepalanya terputus dari badannya, mati. Maka salat, ya, agama tambah salat itu seperti badan tambah kepala. La salat la khair liman la salata lahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak salat. Dan salat ini adalah amanat pertama amanat yang satu-satunya amanat yang disampaikan, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah dan umatnya, tidak melalui malaikat Jibril, tapi dipanggil beliau,
di dalam Isra Mi'raj, dipanggil menghadap padanya, disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya salat 50 waktu, kemudian ya mendapatkan keringanan, ya mendapatkan keringanan, akhirnya sampai menjadi 5 waktu. Tapi 5 waktu ini seperti 50 waktu, dilakukan 5 waktu tapi pahalanya dapat pahalanya 50 waktu. Hunna khamsun wa lahunna khamsun. Lakukan ya 5 waktu tapi mendapatkan pahala 50 waktu, karena al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Ya. Aqimis shalah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya melalui lisan Nabi Allah Luqman ini, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Hendaklah engkau perintahkan ma'ruf, kebaikan. Hendaknya engkau amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dan hendaklah engkau cegah dari kemungkaran. Hendaklah engkau nahi munkar. Wasbir ala ma asabak. Yang keempat yaitu perintah Allah agar kita sabar. Sabar dalam ya apa yang menimpa engkau. Apa yang menimpa engkau. Firman Allah agar kita sabar dengan apa yang menimpa engkau. Ini adalah menunjukkan bahwa resiko amar ma'ruf dan nahi munkar itu memang berat. Oleh karena itu hendaklah engkau sabar. Tentunya orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar kadang-kadang mendapatkan perlawanan, mendapatkan perlawanan dari orang yang kita amar ma'rufi atau nahi munkari, akan memusuhi kita. Nah, ini kita harus sabar, tidak boleh kita menyerah, kita harus sabar, kita hadapi dengan dengan penuh kesabaran sampai kita berhasil tujuan kita. Seandainya tujuan kita tidak berhasil, kita sudah memerintahkan kebaikan dan mencegah dari itu, kita sudah dapat pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai satu amal saleh. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam kitab ini, alaika bi karahatil ma'asi, hendaklah engkau membenci kemaksiatan, wa karahatil muqassirin wa musirrina 'alaiha, dan hendaklah engkau membenci orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Bughdihim fillah, dan membencinya karena Allah. Wa hadza wajibun ala kulli mu'min. Ini wajib bagi orang mukmin dan menunjukkan iman seorang mukmin apabila dia benci kepada perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, dan membenci pada orang-orang yang melakukannya. Tapi bukan berarti membenci kemudian mengadakan permusuhan, jangan. Ya, kita harus terus berusaha untuk sampai dia, untuk mengingatkannya sampai dia kembali kepada hukum Allah, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dinyatakan dalam ayat yang sering saya baca dalam bulan Ramadan ini, wa'lamu annallaha wa anna fikum Rasulullah, hendaklah engkau mengetahui, wa'lamu, hendaklah engkau mengetahui, anna fikum Rasulullah, sungguhnya di antara kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu ada Rasulullah, ya, umat ini dibimbing dengan wahyu. Apabila ada kesalahan langsung Rasulullah menegur dengan wahyu yang diturunkan padanya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah itu mengikuti kalian semua, kehendak kalian semua, la'anittum, kalian akan capek sendiri. Akan capek sendiri. Jadi ini juga ada ada korelasi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, ayat ini ya bisa juga ya dalam satu keterangan bahwa berkenaan dengan bulan Ramadan.
Satu keterangan Rasulullah SAW satu hari itu, satu malam, di satu malam itu qiyamul lail sepertiga malam dengan para sahabat. Kemudian di malam selanjutnya qiyamul lail 2/3 malam. 2/3 malam. Lalu para sahabat dari senangnya diajak qiyamul lail oleh Rasulullah SAW, itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina, seandainya Rasulullah tidak usah tidur, tidak usah tidur, kita qiyamul lail semalam suntuk, tidak usah tidur. Jadi Rasulullah, para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah agar semalam suntuk, bukan sepertiga malam, 2/3 malam, tapi semalam suntuk, tidak usah tidur. Kemudian Rasulullah tidak mengikuti kemauan mereka, sebab kalau diikuti kemauan lain nanti khawatir nanti diwajibkan, mereka tidak mampu. Ya, mungkin ada sebagian yang mampu, ya, tapi sebagian tidak mampu, mungkin sebagian banyak tidak mampu. Setiap malam semalam suntuk, mau qiyamul lail, ya, paginya habis subuh tidak kuat matanya, tidur, akhirnya ya pekerjaannya terlantar semua, terbengkelai semua, karena kita semua punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk kerja, yang di kantor ya kantor, yang di pasar ya ke pasar, yang di kebun ya kebun, yang di sawah ya ke sawah, ya. Nah ini ya, jadi kalau dituruti capek, la'anitum, kalian akan capek dan kalian tidak akan mampu nanti, ya, tidak akan mampu. Kemudian Rasulullah mengatakan, man shalla, diberi solusi, diberi pekerjaan yang ringan, yang mudah, yang gampang dilakukan, tetapi pahalanya sempurna, seperti orang qiyamul lail semalam suntuk. Man shalla ma'al imam, barang siapa salat bersama imam di masjid, ya, salat bersama imam, salat isya bersama imam, salat tarawih bersama imam, ya, salat witir bersama imam, walam yansarif hatta yansarif. Ini hadis, hatta yansarif, dia keluar dari, tidak selesai dari itu dia mengikuti, dia makmum pada imam, tidak keluar dari makmum kepada imam. Bisa juga diartikan tidak keluar dari masjid sampai imam itu selesai dari salatnya, salat isya, salat witir, salat tarawih, salat witir, dan apalagi ya selesai dari sudah berdoa imannya, kutiba lahu baqiyatul lailih, maka ditulis oleh Allah semalam suntuk dia qiyamul lail, kutiba lahu baqiyat lailatih, maka ditulis dia seperti salat semalam suntuk. Tidak pakai qiyamul lail sepertiga malam atau 2/3 malam, ya. Sebab kita ya makin apalagi makin tua ini makin lebih butuh banyak istirahat. Bentar-bentar capek, tapi dengan tidur kita seger lagi, kembali bersemangat lagi gitu. Perlu banyak istirahat. Ya, mungkin kita kuat semalam, ya hanya semalam 2 malam, akhirnya malam ketiga dan seterusnya sudah tidak mampu lagi. Jadi khairul amar ya madawama alaihi sahibu. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah orang yang melakukannya itu istiqomah dalam melakukannya, dalam mengerjakannya. Itu sebaik-baiknya amal, bukan banyaknya, ya, tapi istiqomahnya. Maka dari itu ya, walakin Allah habbaba ilaikum. Kemudian dalam ayat ini mengatakan wa'ala wa nafikum Rasulullah la yuti'ukum bi katsirin minal amri la anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kalian adalah orang-orang mukmin yang membenci kepada kemungkaran, kefasikan, kufur, kekafiran, kemusyrikan, ya, kemaksiatan. Benci hati kalian bagi orang mukmin, ya. Habbaba ilaikumul iman, dan menjadi menyenangkan kepada kalian iman, yaitu iman kepada Allah,
pada orang yang beriman, pada perbuatan-perbuatan menunjukkan bahwa orang itu beriman, ya. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menunjukkan orang itu beriman, beriman. Salah satu kesaksian Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam kesaksian ini. Kesaksian Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pada seorang yang beriman, idza ra'aitumur rajul, kalau kalian melihat seorang laki-laki ya'tadul masjid, selalu datang ke masjid, giat ke masjid, istiqomah ke masjid, rajin ke masjid, ya, untuk sholat, untuk i'tikaf, untuk ngaji, untuk baca Quran. Ra'aitum ra'tadul masjid, apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman, saksikan kamu menjadi saksi, hendaknya aku menjadi saksi bahwa orang itu adalah orang mukmin, orang yang beriman. Ini perintah Rasulullah. Kita menyaksikan setiap orang, siapa saja masuk ke masjid, orang ini orang mukmin, ya, orang ini adalah orang yang punya iman, ya. Ini, ya, dan banyak amal-amal yang lain. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi, demi Allah bukan orang mukmin sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawaika, orang yang selalu mengganggu tetangganya, mengganggu dengan perbuatannya, mengganggu dengan omongannya, mengganggu dengan, ya, perlakuannya, ya, nyetel musik sekeras-kerasnya, diingetin marah. Ini bukan orang mukmin, ini bukan perbuatan orang mukmin. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita mengganggu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, tandanya orang yang beriman kepada Allah dan, ya, fal yukrim jara, hendaknya memuliakan kepada tangganya, baik kepada. Wallahi la yazalu Jibril yusini bil jar hatta khafa yuwarrisa. Demi Allah, malaikat Jibril selalu berwasiat, baiklah dengan tangga, baiklah, sampai aku takut tetangga ini dijadikan ahli waris. Kalau kita mati dapat warisan dari kita, ya, sampai seperti itu, ya Rasulullah SAW. Karena itu kita teruskan, ya, kita hendaklah kita, ya, melakukan apa perbuatan-perbuatan yang membuat kita tetap beriman, bahkan menambah iman kita, kita dengan banyak beramal soleh. Bi karahatil ma'asi wa karahatil musirin 'alaiha bughdim. Ya, wa idza zulimta aw shitimta wa dhara 'alaika minal ghadab. Kalau seandainya engkau ada orang berbuat zalim padamu, atau engkau diumpat oleh orang, pisui sama orang, kemudian engkau dhara 'alaika minal ghadab, marah, wa taghayyara al-wajhan, ya, menjadi merah mukamu, menunjukkan kamu tidak senang. Wajadta min karahatil fi'li wal fa'il, dan kamu, ya, benci sekali pada orang yang melakukan itu, perbuatan itu, dan orang yang bilang mala yakun mislu, tetapi kalian tidak bisa seperti itu, marah, merah mukanya dan benci pada orang yang melakukan, wala mislahu wala a'dhama minhu, dan bahkan tidak menganggap itu lebih besar ini. Inda sima'il munkar, apabila mungkar dilakukan, dikerjakan, dan melihat kemungkaran itu sendiri dengan matanya sendiri, hakik annaka dha'if, ya, hendaklah engkau mengetahui bahwa benar-benar engkau orang yang dhaiful iman, yang punya iman yang dhaif. Wa anna a'irdaka malaka azza 'alaika min dinik, menunjukkan bahwa, ya, harta bendamu atau harta apa itu, kehormatanmu itu, ya, lebih agung, lebih mulia daripada agamamu. Padahal kita harus, ya, mengutamakan agama kita, mendahulukan agama kita, membenci apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, menyintai apa yang dicintai oleh Allah, dan menyintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Ini menunjukkan kepada iman kita, bahwa iman kita sempurna. Mudah-mudahan Allah menambah iman kita, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah. Dan mudah-mudahan Allah dalam bulan Ramadan ini
memberi berkah kepada kita, rahmat kepada kita, maghfirah kepada kita, dan kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa, ya mudah-mudahan Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa amma yadurruna. Allahumma man huwa fi 'alwi kain man huwa fi fi'li hamid ya man huwa wa fi majdi matin. Allahumma akrimna min al-fahmi wal hifzi warzuqna al-hikmata wal 'aqla wa akhrijna min al-wahm warzuqna min nabiyyin afdal mursalin alham al-malaikati al-muqarrabin fadlika judika karamika ya rahman rahimin ya rahman rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.